Pada pembahasan kali ini akan ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama yaitu permasalahan, yang kedua adalah penyebab, yang ketiga adalah akibat, dan yang keempat adalah solusinya. Nah, permasalahan pada pembelajaran IPA yang pertama yaitu PJJ daring dan luring. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya PJJ daring merupakan pembelajaran dalam jaringan yang menggunakan internet, tidak face to face atau tatap muka. Sedangkan pembelajaran luring adalah pembelajaran luar jaringan yang mana tidak menggunakan internet atau face to face tatap muka. Nah, penyebab adanya PJJ daring dan luring ini dikarenakan wabah virus COVID-19 atau virus corona yang berhasil melumpuhkan seluruh sektor kehidupan, terutama di dunia pendidikan. Pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka dengan tiba-tiba dilakukan secara daring. Nah, sistem pembelajarannya menggunakan aplikasi digital seperti WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya kita beralih ke akibat. Akibat dari PJJ daring dan luring ini bagi pendidik dan peserta didik. Yang pertama bagi pendidik, ada beberapa akibatnya. 1. Beberapa guru memiliki kesulitan dalam penguasaan IT untuk pembelajaran daring ini. Yang kedua, keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan materi, model, teknik, strategi, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan PJJ daring dan luring. Yang kedua yaitu akibatnya bagi peserta didik. Yang pertama, konten materi pembelajaran daring belum tentu dipahami oleh semua peserta didik, dikarenakan bentuk materi tersebut dalam bentuk e-book atau PowerPoint yang disajikan dengan merangkum semua intisari atau resume dari materi tersebut. Yang kedua, banyak peserta didik tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet. Dan yang keempat, peserta didik akan mulai malas karena merasa bosan. Lalu, bagaimana solusinya? Yang pertama, solusi untuk pendidik. Guru harus memaksimalkan sumber daya yang ada dan membuat rancangan pembelajaran yang mudah dan semenarik mungkin untuk peserta didiknya. Yang kedua, guru menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin sehingga peserta didik akan lebih fokus dan tertarik untuk belajar. Yang ketiga, guru dapat menggunakan aplikasi yang sederhana seperti WhatsApp dalam mengirim materi pembelajaran. Yang keempat, guru dapat memperkaya materi dengan kemampuannya mengajar melalui YouTube yang ia lihat. Yang kelima, guru menghubungi atau mendatangi peserta didik yang tidak masuk ketika pembelajaran jarak jauh dan ditanya apa alasannya dan berikan solusinya. Selanjutnya, solusi PJJ daring dan luring bagi peserta didik. Yang pertama yaitu untuk menghilangkan rasa malas dan bosan bagi peserta didik dapat diatasi dengan membuat suasana belajar di rumah yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menggunakan paket internet khusus untuk pelajar. Yang ketiga, jika mengalami kendala jaringan, segera hubungi guru yang mengajar. Yang keempat, jika siswa tidak memahami materi, bisa bertanya kepada guru di lain waktu atau sesudah pembelajaran. Permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA yang kedua yaitu keterampilan abad 21. Nah, permasalahannya pada keterampilan abad 21 ini begitu berkembang pesat di era revolusi industri 4.0 yang mengedepankan pengetahuan sebagai tombak utama. Namun, dengan pengetahuan saja tidak cukup untuk mewujudkan era revolusi industri 4.0 karena perlu adanya keseimbangan antara pengetahuan dengan keterampilan.
Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya munculnya gerakan global yang menyesuaikan model pembelajaran baru untuk abad 21 ini. Gerakan globalisasi persaingan antar negara yang begitu pesat dan menjadi tantangan untuk setiap negara. Lalu, apa akibatnya? Akibatnya adalah kompetensi siswa harus dikembangkan. Begitunya untuk menghadapi abad 21 ini. Siswa harus mengasah keterampilan dan meningkatkan upaya belajarnya agar dapat mengatasi tantangan global seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, ada solusi pada permasalahan keterampilan abad 21 ini. Menurut Savendra dan Oftar menyarankan 9 prinsip untuk mengajar pada keterampilan abad 21 ini. Yang pertama, membuat pembelajaran relevan. Kedua, mengajar dengan disiplin. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih rendah dan lebih tinggi untuk mendorong pemahaman dalam konteks yang berbeda. Keempat, mendorong transfer pembelajaran. Kelima, membelajarkan bagaimana belajar untuk belajar. Yang keenam, memperbaiki kesalahpahaman secara langsung. Yang ketujuh, mengalahkan kerjasama tim. Yang kedelapan, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativitas siswa. Permasalahan IPA selanjutnya adalah literasi sains. Nah, literasi sains ini di Indonesia siswanya menduduki peringkat ke-60 dengan jumlah negara peserta sebanyak 65. Skor rata-rata literasi sains siswa Indonesia adalah 383. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains di Indonesia masih di bawah rata-rata standar. Nah, apa penyebabnya? Karena di Indonesia para pengajar sains nampaknya belum sepenuhnya memahami dengan baik tentang pembelajaran yang mengarah pada pembentukan literasi sains. Nah, dari penyebab tersebut terdapat akibatnya. Akibatnya, kondisi rendahnya kemampuan literasi sains siswa Indonesia apabila tidak segera diatasi akan berdampak pada rendahnya mutu sumber daya manusia dan akan menghambat manusia untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Lalu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah peserta didik harus dibiasakan untuk mengerjakan soal-soal yang menuntut analisis dan pemahaman, serta kontekstual dengan dunia nyata. Sehingga dengan demikian peserta didik akan terbiasa untuk mengembangkan pemahamannya terhadap materi yang mereka pelajari. Permasalahan pada pembelajaran IPA selanjutnya yaitu adalah PISA, Program for International Student Assessment. Nah, permasalahan PISA ini sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya PISA ini adalah studi tentang program penilaian siswa tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development, yang mana bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa yang duduk di akhir tahun pendidikan dasar atau usia 15 tahun dalam literasi matematika. Nah, Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam PISA ini memiliki ilmu matematika yang dicapai 6 periode sangat mengecewakan. Nah, apa penyebabnya? Menurut Wati, faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal PISA adalah kemampuan penalaran dan kreativitas siswa yang rendah dalam memecahkan masalah konteks yang nyata dan manipulasi ke dalam bentuk aljabar. Yang lainnya yaitu rendahnya prestasi tersebut termasuk ke dalam salah satunya karena siswa belum terbiasa menyelesaikan soal-soal berbasis konteks. Ya, menurut Kooper dan Dune bahwa secara umum kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal berbasis konteks masih sangat lemah.
Lalu, apa akibatnya? Akibatnya, siswa kesulitan ketika mengerjakan soal-soal berbasis PISA. Lalu, bagaimana solusinya? Solusi dari permasalahan PISA ini yaitu siswa diharapkan untuk menyelesaikan soal-soal berbasis konteks secara nyata, seperti soal PISA dapat dikategorikan ke dalam kesalahan yang telah diperbuat. Nah, Neumann dalam mengembangkan model yang dikenal sebagai Neumann Error Analysis terdiri dari 5 kategori kesalahan, yaitu membaca, pemahaman, transformasi, keterampilan proses, dan endocking. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan pada pembelajaran IPA yaitu ada TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study. Nah, yang mana jika kita mengkaji permasalahan tentang TIMSS ini, kita akan berkaca pada hasil TIMSS yang telah dilakukan survei setiap 4 tahun sekali, yang dijadikan sebagai gambaran atau data sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan respon pemerintah untuk lebih meningkatkan pendidikan di Indonesia. Hasil TIMSS yang dilakukan perlu dipertimbangkan dan diteliti kembali dari segi pengambilan sampel terhadap siswa yang dilakukan oleh tim TIMSS di sekolah-sekolah di Indonesia. Sehingga hal tersebut bukanlah menjadi acuan satu-satunya dan gambaran masyarakat Indonesia atau siswa Indonesia seutuhnya. Masih banyak prestasi-prestasi siswa Indonesia yang terbilang membanggakan di dunia internasional seperti Olimpiade Matematika dan Sains. Nah, penyebab permasalahan TIMSS ini adalah kurangnya sarana dan prasarana serta bahan ajar dan juga kurangnya minat siswa. Guru kurang pandai dalam menyampaikan pembelajaran dengan baik sehingga membuat siswa mulai jenuh. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembelajaran matematika itu begitu sulit untuk beberapa peserta didik. Maka perlulah keterampilan bagi pendidik untuk mengajar matematika kepada peserta didiknya. Lalu, apa akibatnya? Akibatnya, siswa tidak menyukai pembelajaran matematika dan sains. Mereka akan merasa bosan dan jenuh setiap belajar pembelajaran matematika dan sains. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita harus mengetahui bagaimana lingkungan siswa. Nah, lingkungan keluarga siswa dan sikapnya terhadap sains itu harus diperhatikan. Yang kedua yaitu kurikulum. Bagaimana kurikulum di Indonesia? Apakah sudah mencapai acuan pendidikan? Yang ketiga, konteks dan praktek pembelajaran. Dan yang keempat yaitu faktor sekolah. Demikian review materi kedua dari saya Stefani Carolina Latuheru mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.